Salam untuk kita semua. Shalom. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep dasar sejarah sekolah dasar. Namun sebelum kita masuk pada materi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Dan saya sendiri atas nama Tunas Angela Seo, Saya Afila Mata, Saya Muslim Limansel, saya Nufitilo, saya Cristiano. Oke, baik teman-teman semua. Yang pertama itu ada pengertian penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan metodologi penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dan evaluasi data dengan sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami tindakan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam arti penelitian sejarah, tentu saja tidak ada manipulasi atau kontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimental. Penelitian sejarah mencoba untuk merekonstruksi apa yang terjadi selama periode waktu tertentu selengkap dan seakurat mungkin. Tujuan penelitian sejarah yaitu untuk membuat orang sadar akan apa yang terjadi pada masa lalu, agar bisa dipelajari dari kegagalan dan kesuksesan masa lalu, membuat prediksi, menguji hipotesis tentang hubungan atau tren, dan berbagai tujuan lainnya. Dalam melakukan hal itu, para peneliti sangat bergantung pada sumber data primer atau catatan langsung peristiwa berupa data, arsip seperti dokumentasi resmi, catatan pribadi, dan catatan saksi mata. Dan lebih jarang pada sumber data sekunder atau informasi dari orang yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut, misalnya buku pelajaran, surat kabar, ensiklopedia. Yang kedua, pengertian penelitian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Thomas Jefferson. Dalam penelitian sejarah adalah salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab, pengaruh atau perkembangan kejadian sekarang, dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penelitian sejarah. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lalu. Manfaat dari penelitian sejarah. Penelitian sejarah digunakan untuk membandingkan catatan peristiwa sejarah dan kegiatan di sekitarnya. Jenis penelitian ini juga membantu untuk mengatur peristiwa bersejarah secara berurutan dan untuk melestarikan data historis sehingga tidak hilang. Beberapa kelebihan yang diperoleh dengan melakukan penelitian sejarah, di antaranya penelitian ini tidak terlibat dalam situasi yang dipelajari, peran penelitian tidak berinteraksi dengan subjek penelitian, dan analisis data historis dapat membantu menjelaskan peristiwa saat ini dan masa depan yang akan datang. Penelitian sejarah juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya: 1. Data historis tidak lengkap dan rentan terhadap waktu atau dokumen dapat dihancurkan oleh peran atau dari waktu ke waktu. 2. Itu juga dapat menjadi bias atau korup, atau biasanya buku harian, surat, dan nilai-nilai pastinya dipengaruhi oleh orang yang menulisnya. Penelitian sejarah adalah kategori yang kompleks dan luas karena topik penelitian atau misalnya studi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan dianalisis. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami, dan mungkin dari teman-teman atau kelompok lain yang mau memberikan pertanyaan, saran, kritik, kami persilahkan. Oke, baik. Yang pertama untuk Kakak Magel. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya peroleh. Saya akan bertanya untuk kelompok 6. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian sejarah? Terima kasih.
ini salah satu contoh sederhana tentang penelitian sejarah. Oke baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Erni. Dan teman-teman semua ini menurut saya ya, kalau misalkan salah mohon kita sama-sama memperbaiki. Oke, kalau menurut saya itu patung momentum yang ada di lapangan Puskesmas. Baik itu menurut saya itu gambaran tentang para pahlawan nasional yang sudah berjuang untuk kita negara bangsa Indonesia, untuk segala perjuangan mereka sampai pada masa kita bisa merdeka, sehingga membuat patung itu untuk kita sebagai generasi penerus menjadi kenang-kenangan atau menjadi motivasi untuk kita tahu kalau ada para pejuang yang telah berjuang gugur bahkan mati untuk kita merdeka. Baik, itu yang bisa saya menjawab. Apakah Kak Eri bisa menerima jawaban yang saya berikan? Oke baik, terima kasih. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik teman-teman semua, kalau mungkin tidak ada yang bertanya, kami masih ada. Kakak Magir masih mau bertanya. Ya, saya Oke, masih mau silakan bertanya. diberikan kepada Kakak Magir. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 6. Pertanyaan saya, mengapa sejarah disebut dengan masa lalu? Dan apa pentingnya kita harus mempelajari sejarah pada masa kini? Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Magir. Kenapa disebut sejarah? Iya. Karena itu hal yang sudah terjadi di masa lalu yang tidak dapat kita saksikan bersama saat ini. Dan pelajaran untuk kita, sekarang memang kita harus mengenal. Karena kita sebagai anak muda, kita harus mengenal apa yang sudah terjadi di masa lalu, untuk kita bisa mengambil itu sebagai salah satu contoh untuk kedepannya kita bisa melakukan hal-hal baik yang sudah dilakukan, contohnya para pejuang, para pemimpin di masa lalu. Karena adanya mereka kita bisa menikmati masa yang sekarang, kita bisa dapat belajar. Karena kalau masa-masa yang dulu mereka tidak ada kesempatan untuk belajar, tapi karena kita sudah merdeka dan perjuangan mereka, karena perjuangan mereka kita sudah bisa merdeka, sehingga saat ini kita anak-anak muda bisa menikmati yang namanya belajar. Oke baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah Kakak Magir menerima jawaban dari saya? Terima kasih. Oke baik, Kakak Egi. Baik, saya atas nama Elizabeth A. Iya. Jadi saya akan bertanya kepada kelompok Enak. 6. Ini pertanyaan, penelitian dinilai menanamkan moral seperti keberanian, Iya Kak. penelitian dan dari nilai-nilai menanamkan moral seperti keberanian, ketekunan sejarah. Ketekunan sejarah. Nilai moral dalam sejarah. Pengertian nilai moral dalam sejarah. Oke teman-teman semua, mungkin ini menurut saya kalau misalkan nilai-nilai moral di masa lalu yang kita harus menaati, yaitu menghargai jasa para pahlawan, menghargai. Karena kalau mereka sudah berjuang
sampai mati, dan saat kita sudah menikmati itu dan kita tidak menghargai apa yang sudah kita dapatkan, contohnya belajar seperti saat ini, berarti itu sama saja kita tidak menghargai jasa para pahlawan. Jadi kita di masa sekarang kita sepatutnya harus menghargai apa yang sudah mereka perjuangkan di masa lalu. Mungkin itu yang bisa dapat saya menjawab. Apakah Kak Egy bisa menerima pertanyaan? Menerima jawaban dari saya? Terima kasih Tekun yang sudah menjawab saya. Baik teman-teman semua, mohon maaf kami sudah menutup sesi pertanyaan. Dan baik teman-teman semua untuk partisipasi dari teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kiranya apa yang kami jawab, kami tahu bahwa masih jauh dari kata sempurna, tapi namanya kita di sini, kita datang untuk belajar dan semoga bermanfaat untuk masa depan kita. Sekian dari kami, salam.